saya lupa ini ada kelas. Oke, bentar ya. Teman-teman yang lainnya bagaimana? Sudah dibaca materinya? Sementara meskipun belum selesai, tapi kesulitannya apa? Jadi materinya cukup mudah ya hari ini ya. Kesulitannya apa? Malik ada kesulitan sementara? Praktiknya Bu, susah Bu. Praktiknya ya. Nah, tapi untuk konsepnya kan teman-teman sudah tahu. Saya akan jelaskan sedikit dan nanti minggu depan itu kan pertemuan terakhir ya. Saya minta ke Yosa untuk diganti hari Sabtu. Nanti di hari Sabtu kita akan melakukan diskusi karena materinya diskusi. Kemudian nanti kita coba praktik di hari Sabtu. Nah, karena tugasnya itu tugas kelompok ya. Tugas kelompok. Kemudian nanti boleh perwakilan dari tiap kelompok untuk berpidato tadi. Cuman tidak terlalu lama durasi. Nanti kita evaluasi nanti apakah sesuai dengan yang sudah kita pelajari atau tidak ya. Nah, hari ini tadi saya sebenarnya mau menampung beberapa pertanyaan karena kita akan pelajari dulu materinya terlebih dahulu. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan langsung ajukan sekarang. Tidak, kalau tidak berarti kita langsung kupas dulu materinya. Nanti praktiknya di tugas itu adalah praktiknya dan kita akan tes di minggu depannya. Belum ada pertanyaan sejauh ini. Yosa. Sepertinya belum ada, Bu. Yosa, belum ada. Yosa, saya tidak bisa ini loh, share screen. Yosa, bisa tolong, saya kan. Ya, sebentar, Bu. Halo? Ini mana nih yang lainnya? Sudah baca belum? Citra sudah baca? Tita? Tania sudah baca, Tania? Ada kesulitan, Tania? Ada pertanyaan sih Bu sebenarnya, tapi apa coba? Yang mana itu tadi? Oh ya, pantangan dalam pidato itu kan yang poin 12 itu emosional ya Bu. Maksudnya emosionalnya seperti apa Ibu? Soalnya waktu dulu saya pernah lomba pidato itu malah disuruh kayak menampilkan emosi gitu. Maksudnya jangan yang monoton, malah disuruh yang emosional gitu. Maksudnya biar emosinya sampai ke audiens, tapi ini yang poin 12 itu merupakan pantangan dalam pidato. Jadi yang maksudnya yang emosional seperti apa ya Bu? Ya, jadi bukan mungkin. Jadi emosi itu kan tidak hanya marah gitu ya, bisa kecewa, bisa senang juga kan termasuk emosi dalam diri kita. Nah, salah satu dalam poin tersebut maksudnya itu ketika berpidato itu kan ada memang harus karena kan tidak boleh flat aja misalnya ekspresi mukanya, mimiknya tidak menunjukkan ekspresi sesuai dengan konteks kalimatnya. Misalnya kalau senang ya kita tunjukkan senang, kalau sedih juga kan harus disesuaikan emosinya. Nah, tapi kalau emosional itu lebih ke menggebu-gebu, marah-marah dan maksudnya itu dari awal sampai akhir ritmenya tuh sama seperti itu. Pernah tidak teman-teman yang melihat pidato yang misalnya tuh kamu harus ini kayak gitu. Jadi tidak disesuaikan dengan konteks emosional di sana bahwa pidato itu dari awal sampai akhir ya emosional gitu, marah-marah, menggebu-gebu gitu. Padahal kan isi pidato itu tidak harus semua emosional, harus disesuaikan dengan konteks kalimatnya gitu. Jadi kalau kalimatnya senang disesuaikan, kalau kalimatnya sedih, kalau kalimatnya harus berbau semangat itu juga kan harus disesuaikan dengan ekspresi muka kita gitu. Jadi pantangannya dari awal sampai akhir itu menunjukkan ekspresi yang sama. Nah, itu juga tidak diperkenankan. Itu maksudnya kan segala sesuatu yang dilakukan berlebih-lebihan itu juga kan tidak baik. Nah, dalam konteks tersebut menjadi emosi digunakan dalam pidato itu karena berlebihan, maka itu harus dihindari. So, kalau sesuai porsinya kan disarankan justru seperti itu ya. Ya baik Bu, terima kasih.
Nah, sekarang kita bahas dulu ya materinya teman-teman. Sebenarnya ini mudah ya sebenarnya. Saya rasa juga cukup baca dan teman-teman tinggal pahami dan baca pasti akan paham. Karena kan materinya cukup dibaca, berbeda dengan yang kemarin. Nah, tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah dalam strukturnya. Jadi logika berpikirnya, karena kan tadi seperti yang Malik sampaikan, yang sulit itu adalah praktiknya. Nah, praktik itu kan keberhasilan praktik pidato atau apapun itu bergantung bagaimana cara kita mempersiapkannya. Kalau kita sudah mempersiapkannya dengan matang, kemudian mempersiapkannya dengan baik, gitu ya, kegagalan dalam pidato tersebut dapat diminimalkan. Kenapa? Karena kita praktiknya kita persiapannya sudah melakukan persiapan dengan baik. Nah, oleh karena itu teman-teman ketika berpidato itu juga kan sebenarnya jenisnya banyak. Ada yang pidato yang spontan, kemudian ada pidato yang menggunakan teks, gitu banyak jenisnya. Nah, tapi teman-teman kita di sini tidak semua orang memiliki keterampilan berbicara dengan baik. Nah, bagi teman-teman yang tidak memiliki keterampilan dengan baik, sebenarnya hal apa yang harus dipersiapkan? Nah, ini salah satunya kita gunakan dalam keterampilan berpidato. Jadi pidato itu kan salah satu jenis keterampilan berbicara. Nah, ketika kita berbicara di depan umum kan tidak hanya pidato, bisa menyampaikan informasi, bisa pidato, bisa sambutan, kemudian bisa yang lainnya gitu ya. Ketika nanti teman-teman menjadi ketua dalam acara tertentu dan ini penting dikuasai gitu kan. Ada banyak hal yang harus teman-teman perhatikan. Jadi tidak hanya sekedar berbicara saja, tapi ada isinya. Gitu. Kita harus berbicara di depan umum, bagaimana caranya agar apa yang kita sampaikan itu mau didengar, orang lain itu mau mendengar apa yang kita sampaikan. Nah, kita pelajari dulu materinya. Dan tugasnya sudah saya sampaikan ya, itu tugas kelompok. Pertama, agar berbicara kita, berarti ini kan keterampilan berbicara ya, maksudnya tadi sudah saya katakan tidak semua orang mempunyai keterampilan berbicara, ada yang malu, ada yang sangat sulit sekali mengungkapkan kata-kata, bahkan ada yang sampai mengatakan ketika berbicara di depan umum, sudah ingat semua teksnya, sudah ingat yang mau disampaikannya, tapi karena ada, di sana ada dosen saya, di sini ada orang tua, di situ ada pacar, ada siapa gitu, hingga akhirnya apa yang ada di dalam pikiran, apa yang di dalam pikiran kita tuh buyar gitu sampai depan itu udah diem aja gitu kaku. Nah itu juga harus diminimalkan atau misalnya kita bisa kurangi sedikit-sedikit. Nah apa sih yang menunjang keefektifan itu? Yang pertama itu adalah faktor kebahasaan dan faktor non kebahasaan. Nah ketika kita mau efektif cara berkomunikasi kita atau berbicara di depan umum, yang pertama adalah kecepatan pengucapan. Jadi banyak sekali ada orang yang misalnya ketika berbicara di depan umum itu ada yang berbicaranya terlalu cepat. Nah, ada juga terlalu lambat. Ada juga misalnya pengucapan bunyi-bunyinya itu tidak jelas. Nah, ketepatan pengucapan itu sangat penting dalam berpidato. Kenapa? Karena informasi yang didengar oleh audiens kan dari ucapan kita. Oleh karena itu jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat. Kemudian tekanan, nada, durasi itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai si pidato itu sampai 2 jam, 3 jam. Nah, itu justru akan membosankan. Jadi durasi yang sesuai itu harus diperhatikan. Gitu ya. Ketepatan pilihan kata, yang itu juga disesuaikan ya dengan audiensnya. Majas, nah ini juga ketepatan sasaran, pembicaraan, penalaran. Nah, sasaran ini juga disesuaikan. Pidato yang kita sampaikan pertama harus kita persiapkan sesuai dengan si audiensnya. Nanti nanti siapa kira-kira audiensnya, misalnya apakah anak-anak, apakah ini teman sebaya, apakah ini dosen-dosen, apakah ini yang lain. Nah itu juga disesuaikan mulai dari pilihan kata dan yang lainnya. Kemudian non kebahasaan, ada yang berpidato misalnya hanya dia saja, ada ekspresi sama sekali dari mukanya, sedangkan ekspresi wajah, gestur tubuh itu juga menjadi faktor non kebahasaan yang yang sangat penting untuk menunjang keefektifan berbicara. Pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Jadi ada yang mengatakan bahwa ketika kita kaku itu, ketika kita sulit berbicara itu, kita justru tidak boleh melihat mata
audiens katanya, itu tidak tepat. Justru ketika kita sedang kaku, kita tidak diperkenankan atau kita tidak diperbolehkan melihat pada satu titik. Teman-teman semua gitu, jadi tidak diperkenankan. Justru hadapi saja ketakutan yang kita rasakan ketika kita berbicara di depan umum, ya hadapi dengan cara melihat sekeliling si audiens. Jadi jangan sampai satu titik saja, misalnya dari kiri, selamat pagi teman-teman semuanya, ini dan lain sebagainya. Dari kiri, mata diarahkan menyatu dari kiri ke tengah, kanan dan ke samping. Gitu ya. Jadi pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Atau misalnya Bu, saya sulit sekali kalau lihat mata seorang tuh rasanya seperti apa gitu ya. Jadi boleh kita melihat dahinya atau apa gitu yang jelas sejajar mata kita dengan si audiens tersebut. Jadi ke kiri ke kanan. Gitu. Kemudian kesediaan menghargai pendapat orang lain itu juga harus diperhatikan. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. Nah ini juga jangan terlalu berlebihan ya gerak-gerik karena memang faktor non kebahasan itu diperhatikan. Gerak-geriknya sampai tangan ke kiri ke kanan itu juga kan akan mengganggu. Kenapa? Karena si audiens kalau kita terlihat kaku, maka audiens itu akan fokus ke yang lain, bukan ke apa yang kita sampaikan. Tapi misalnya dikit-dikit benerin kerudung, nanti si audiensnya fokus ke kerudungnya. Kalau laki-laki misalnya dikit-dikit benerin poni gitu, itu tidak tepat. Ya. Kemudian penyaringan suara, jadi jangan sampai terlalu rendah, kemudian terlalu nyaring juga kan orang-orang sakit telinga. Jadi disesuaikan, lancar penguasaan topik dan penampilan. Nah, penguasaan topik, kelancaran itu ditentukan oleh persiapan yang matang. Nah, kita lihat ya ke sini. Nah, jadi rambu-rambu dalam berbicara itu yang pertama adalah menguasai masalah yang dibicarakan tentu tadi ya. Kemudian berusaha memancing perhatian pendengar. Jadi ada beberapa teknik nanti di bawah agar pidato kita mau didengar orang lain. Nah, itu tekniknya di pembuka. Kemudian nanti kita bahas, nomor 3 harus jelas dan tidak terlalu cepat tadi. Misalnya terlalu cepat. Kadang kelemahan saya ketika berbicara di depan umum itu terlalu cepat. Jadi blablabla gitu. Jadi kata-kata atau kalimat atau ucapan yang terlalu cepat itu dapat menjadi penghambat informasi kepada pendengar. Karena si pendengarnya, ini si ibu ini ngomong apa ya, nggak jelas. Kenapa? Karena terlalu cepat. Menjaga kenyaringan suara, ini juga jangan terlalu nyaring sekali. Kenapa? Karena kalau terlalu nyaring sekali ketika kita mendengar orang lain berbicara terlalu nyaring sekali, maka telinga kita juga kan tidak nyaman mendengarnya. Oleh karena itu kita sesuaikan ritmenya. Kemudian memulai berbicara jika sudah dipersilahkan. Misalnya kata pembawa acaranya silahkan gitu. Baru kita mulai. Kemudian mulai berbicara jika situasi sudah mengizinkan. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika kita berpidato, lihat dulu sekelilingnya. Masih apakah ada yang mondar-mandir atau apakah yang gaduh dan lain sebagainya. Kita harus perhatikan situasinya hingga sampai situasinya sudah mengizinkan atau memungkinkan kita menyampaikan informasi di depan umum. Perhatikan pandangan, mata, dan gerak-gerik yang membantu. Kemudian berlaku sopan, hormat, dan perlihatkan rasa persaudaraan. Jadi biasanya gestur tubuh yang perlu dihindari ketika kita berbicara di depan umum itu adalah dengan menghilangkan kedua tangan. Gitu. Atau misalnya memasukkan tangan ke dalam saku celana itu juga tidak diperkenankan. Jadi usahakanlah gestur tubuh yang sebaik-baiknya. Memperlihatkan rasa hormat dan persaudaraan. Kemudian selanjutnya, tadi saya katakan bahwa keberhasilan berbicara di depan umum itu ditentukan oleh persiapan yang matang. Jadi kalau kita merasa, oh saya sangat sulit ini untuk berbicara di depan umum, saya sangat sulit sekali memilih kosakata, menyampaikan informasi, oleh karena itu kita perlu persiapkan ya. Contohnya, yang pertama memilih topik pembicaraan. Misalnya ketika, sekarang kamu pidato, misalnya Yoses besok pidato, kamu ditunjuk karena kamu itu ketua ini, perwakilan dari kelas ini. Kemudian temanya ini, atau misalnya temanya disesuaikan, pilih sendiri. Nah, oleh karena itu, pilih topik pembicaraan. Yang pertama menarik. Nah, menarik ini disesuaikan. Jadi jangan sampai menurut kita menarik, tapi menurut audiens tidak menarik. Kita tanya dulu kepada yang meminta kita untuk berpidato, siapa audiensnya, berapa usia audiens,
Jadi ada survei dulu, ya, survei audiens, berapa usia audiensnya, siapa audiensnya, di mana pidatonya, gitu. Karena itu menentukan tema apa yang akan kita sampaikan. Karena tema yang kita sampaikan harus sesuai dengan audiens, yang menarik bagi audiens. Nah, kemudian aktual, ya, tidak terlalu luas temanya, karena kalau pidato tadi saya sampaikan, jangan sampai berlarut-larut. Pidato itu 10 sampai 15 menit itu sudah cukup. Inti informasinya di situ. 10 menit juga bahkan pidato yang menarik itu 10 menit saja. Jangan sampai ada yang 2 jam, 3 jam. Tapi harus diketahui bersama meskipun sedikit gitu. Jangan sampai karena Yosa senang sekali menggunakan tema ini, akhirnya ya karena saya senang saya menyampaikan pidato ini, padahal audiensnya tidak menyukai atau tidak tahu sama sekali Yosa sedang membahas apa gitu. Jadi diketahui bersama kira-kira tema itu adalah yang dekat sekali dengan audiens. Nah, pasti oleh karena itu pasti kalau kita mengambil tema yang dekat sekali dengan audiens akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Gitu. Kemudian menentukan tujuan, bahan, dan kerangka. Setelah itu tentukan tujuannya, ya, bahannya, kerangkanya seperti apa gitu ya, bahan-bahannya kita harus ambil dari yang benar-benar datanya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kalau pidato itu kan idealnya ya 10 menit atau 15 menit gitu ya. Nah, Bu, kalau misalnya ceramah bagaimana gitu sampai ada 2 jam, 3 jam. Nah, pidato dan ceramah tentu tujuannya berbeda. Kalau pidato itu kan hanya menyampaikan informasi di depan umum gitu ya. Biasanya dalam pidato itu tidak ada tidak ada tanya jawab antara si audiens dengan si penutur atau yang berbicara, itu tidak ada tanya jawab dan tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban si orator atau orang yang berpidato tersebut menyampaikan bahwa si audiens harus paham apa yang kita sampaikan, tidak. Tapi kalau ceramah itu kan biasanya menyampaikan ilmu, pengetahuan gitu kepada audiens, kemudian ada tanya jawab gitu. Tapi kalau pidato kan tidak ada tanya jawab. Nah, selanjutnya adalah lafal tadi ya, lafal standar. Jadi kita gunakan lafal-lafal yang sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia. Misalnya positif, zakat, konteks gitu ya. Penggunaan huruf-huruf U jadi unit gitu, universal gitu ya. Bukan unit, kita kan menggunakan bunyi-bunyi yang bahasa Indonesia. Menghilangkan warna kedaerahan. Sebisa mungkin kalau kita berpidato audiensnya itu adalah umum, bukan daerah tertentu, maka hilangkan warna kedaerahan, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menghilangkan dialek ya, kedaerahan itu bisa hilang. Saya dari Sunda, awal-awal ketika saya berbicara dialek Sunda saya sangat kental sekali, tapi perlahan saya belajar untuk bisa memposisikan kapan dialek tersebut digunakan dan kapan tidak. Jadi ketika saya bertemu dengan orang Sunda, ya saya menggunakan dialek Sunda dengan bahasa Sunda. Tapi ketika berkomunikasi di depan umum yang lawan tuturnya audiensnya bukan dari daerah Sunda, maka ya kita hilangkan dialek warna kedaerahan tersebut. Gitu. Kemudian lafal penutur yang dianggap mendekat kebakuan. Contoh misalnya kita menggunakan istilah-istilah asing atau misalnya istilah-istilah daerah dalam pidato kita, misalnya menggunakan pantun atau apa yang berasal dari daerah, maka lafal kutipan tersebut, si bahasa asing tersebut sesuai dengan si penuturnya. Kalau kita menggunakan istilah asing misalnya dalam pidato kita atau si lafal asing tersebut dituturkan dengan bahasa kita. Gitu. Kemudian ini ya definisi. Sampai sini juga dulu ada pertanyaan. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami kan ya? Gampang sih. Titania. Bisa, Bu. Elda. Malik ya, jadi sangat mudah ya materinya. Nah, kemudian pidato jenisnya kan banyak, ada pengarahan, kemudian sambutan, kemudian peresmian, laporan, pertanggungjawaban, dan tentu ini semua teman-teman akan mengalaminya. Saya yakin sebentar lagi teman-teman lulus kemudian ditempatkan di suatu instansi tertentu,
tidak ada yang tahu atau misalnya pasti suatu saat nanti teman-teman menjadi pejabat gitu ya. Dan keterampilan berpidato ini tentu sangat penting karena akan digunakan nantinya gitu oleh teman-teman. Entah itu dalam pengarahan nanti atau misalnya teman-teman sambutan atau meresmikan laporan pertanggungjawaban. Nah ini karena biasanya kalau di satu instansi tertentu gitu ya, jangan sampai yang ada namanya seksi pidato. Jadi gini, ketika dalam satu lingkungan tempat kerja kita tuh rata-rata misalnya dari ya, saya lihat dari misalnya dari 10 orang di tempat kerja di ruangan yang sama biasanya yang memiliki keberanian atau misalnya keterampilan berbicara itu hampir tidak 50%-nya, mungkin 30% atau 20%-nya. Oleh karena itu biasanya yang diminta untuk berpidato atau apa, ya udah kamu aja, ya udah kamu baca doa, sama seperti baca doa gitu ya. Nah, padahal kemampuan tersebut harus kita miliki gitu. Jadi kapanpun, dimanapun, ketika ada orang yang meminta, kita siap. Kita tidak perlu meminta bantuan orang lain dan kita bisa untuk melakukan pidato atau misalnya yang lainnya gitu ya. Jadi ini adalah keterampilan yang akan digunakan bukan untuk mata pelajaran, tapi akan teman-teman gunakan nantinya ketika bekerja. Jadi banyak hal yang harus teman-teman ketahui. Nah, yang pertama adalah cara menguraikannya. Nah, sebenarnya tergantung tujuannya ya. Apakah kita mau menghibur, apakah memberitahu, apakah mengajak gitu ya. Si pidato tersebut ada tujuannya. Apakah kita menghibur berarti ya cara menguraikannya seperti apa? Memberitahu, mengajak gitu ya. Kemudian berdasarkan situasinya ya, dari gestur, dari yang lain, dari tema juga kan sudah jelas resmi, semi resmi dan tidak resmi. Kemudian berdasarkan pendekatannya intelektual, moral, emosional gitu ya. Jadi misalnya kalau intelektual berarti tentang tema-temanya tentang akademik atau yang lainnya gitu ya, edukasi, moral itu berkaitan dengan misalnya baik buruk ya, berkaitan dengan baik buruk teman-teman mau ngasih nasihat atau apa. Kalau emosional biasanya kabar duka atau apa gitu ya, misalnya kita bela sungkawa itu kan pendekatannya emosional. Sebentar ya. Nah, hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama adalah keyakinan bahwa kita mampu meyakinkan orang lain tadi. Jadi ketika kita berpidato itu kita harus yakin bahwa apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami orang lain dan kita mampu meyakinkan orang lain. Nah, ini kuncinya di mana? Percaya diri. Ketika kita sudah percaya diri, nah persiapan yang matang tentu ya tadi. Yang pertama, yang selanjutnya adalah percaya diri. Kita percaya bahwa kita mampu meyakinkan orang lain kita. Nah, tadi kemampuan kita meyakinkan orang lain tersebut ditunjang dengan gestur, kemudian penekanan, intonasi, pilihan kata, semua itu mempengaruhi keefektifan berpidato. Kemudian kosakata yang cukup agar lancar dalam menyampaikan informasi. Kita harus punya wawasan banyak kosakata gitu ya. Menyampaikan dengan semudah mungkin dengan bahasa kita. Ya, tadi disesuaikan dengan si audiensnya. Kemudian selanjutnya nomor 2 tadi ya, pengetahuan yang luas dan menguasai dengan materi dengan baik. Nah, kalau pidato kan biasanya dirancang dulu ya oleh kita. Oleh karena itu, kita baca materi berkali-kali sampai kita paham materinya ya. Tentang apa? Karena itu akan kelihatan kalau misalnya seseorang ketika berbicara di depan umum tapi tidak menguasai materi, sepandai apapun dia berbicara, maka informasinya akan keluar jalur. Gitu. Oleh karena itu, pahami materi dengan baik. Teman-teman mau menyampaikan apa pesan atau apa dalam berpidato itu harus dikuasai dengan baik. Nah, lalu terakhir melatih diri secara intensif. Sejam sebelumnya atau 3 jam sebelumnya usahakan coba diulang lagi gitu ya di depan kaca gitu ya. Karena kalau sudah terbiasa, nanti ketika teman-teman ditunjuk tanpa persiapan pun misalnya akan bisa. Tapi menurut saya kan ada tuh pidato yang tanpa persiapan. Meskipun ada orang yang menyampaikan pidato tanpa persiapan, dia mampu menyampaikan di depan umum, pasti yang pidato tanpa persiapan tersebut dia pasti menyiapkan dulu sedikit demi sedikit, misalnya 15 menit sebelumnya, setengah jam sebelumnya, tentu dia selalu melakukan persiapan. Jadi
sepandai apapun orang berpidato, ketika dia mau menyampaikan pidato di depan umum, pasti dia melakukan persiapan sebelumnya. Entah itu persiapannya setengah jam, 15 menit, tapi dia pasti melakukan persiapan. Kemudian selanjutnya etikatnya apa? Tadi yang pertama adalah tentu adalah pakaian rapi dan bersih, tidak bergaya pamer. Karena apa? Karena ketika kita berpidato, semua mata audiens tertuju kepada kita. Kita gunakan pakaian yang layak, yang rapi. Karena kalau misalnya kita terlalu berlebihan, si audiens itu akan salah fokus. Gitu. Karena kalau pidato itu kan semua mata orang tertuju kepada kita. Kekurangan apapun di dalam kita yang menempel dalam diri kita itu dilihat. Oleh karena itu gunakan pakaian sebaik mungkin, tapi jangan terlalu berlebihan. Seling pidato dengan humor. Nanti kita lihat ada teknik memikat audiens ya. Kata-kata yang sopan, tidak terkesan angkuh ya, tidak menggunakan kata-kata yang menyinggung. Sangat sering sekali saya mendengar orang-orang berpidato terkesan angkuh gitu ya, itu harus dihilangkan. Kemudian selanjutnya adalah kata-kata sederhana, tidak menyinggung sara, tidak perlu merasa rendah meskipun berpidato di hadapan orang-orang terkemuka. Nah itu juga sebenarnya boleh saja misalnya yang terhormat gitu, cukup seperti itu. Tidak perlu lagi-lagi menunduk lagi gitu, jangan terlalu berlebihan. Jadi kenapa? Karena kan ketika berpidato kita yang menguasai materi, kita yang memahami informasi meskipun di depan kita itu ada rektor, ada yang lainnya, gitu, percaya diri. Gitu. Yang jelas tetap santun tapi tidak berlebihan, dengan sedikit-sedikit melihat ke rektor, kita bungkuk lagi, tidak perlu, cukup satu kali saja. Gitu. Kemudian, nah tadi apa sih yang persiapannya? Yang pertama adalah menganalisis pendengar dan situasi. Ini perlu diperhatikan siapa audiensnya, situasinya di mana, anak kecil, audiensnya orang dewasa atau apa gitu. Nah, pemilihan tema juga ditentukan oleh si audiens. Kemudian topik dan tujuannya apa? Apakah menghibur? Apakah tadi pendekatan intelektual, moral atau emosional gitu. Perhatikan konteksnya. Kemudian memilih dan mengumpulkan bahan. Memilih dan menyempitkan topik. Topiknya apa? Kemudian kumpulkan bahannya, jangan lupa bahannya harus dapat dipertanggungjawabkan, membuat kerangka uraian, menguraikan secara detail kalau perlu gitu ya, tapi kalau sudah ada kerangkanya, teman-teman bisa menggunakan menguraikan dengan kata-kata sendiri, itu sudah tepat, tapi kalau misalnya mau lebih lengkap, uraikan dan berlatih secara nyaring persiapannya. Coba sampai sini ada pertanyaan? Nanti teman-teman juga ya, bagian pengantarnya seperti apa, isinya seperti apa, dan sebagainya seperti apa. Karena secara umum, bagian dalam pidato itu ada 3 ya, bagian pengantar, isi, dan penutup, selalu ada ini. Nah, hal yang membuat orang mau mendengarkan pidato atau tidak, atau yang menarik perhatian audiens itu ada di bagian pengantar. Kalau bagian pengantarnya itu tidak menarik, atau misalnya kaku, atau tidak informasi baru, maka si bagian ini juga kesannya tidak akan didengar. Kenapa? Karena waktu itu saya pernah belajar ketika kita berbicara di depan umum itu kan waktu itu saya pernah ikut public speaking. Kemudian 10 menit pertama itu adalah yang menentukan kita didengar atau tidak. Jadi kesan pertama itu ada di 10 menit pertama. Kesan pertama itu ada di 10 menit pertama ketika kita berada di depan umum gitu. Atau misalnya 10 menit pertama. Selanjutnya kalau memang di 10 menit pertama itu kita tidak menyampaikan pesan baik, tidak menyampaikan informasi yang menarik, atau justru di 10 menit pertama itu kita sudah menunjukkan kekakuan atau keraguan atau kelihatan tidak profesional, maka orang lain akan meninggalkan apa yang kita sampaikan ke sananya seperti itu. Jadi di bagian awal itu yang menentukan. Nah, bagian pengantar ya tentu ini ada salam pembuka, sapaan, kemudian pendahuluan ucapan terima kasih, kegembiraan dan rasa syukur. Nah, salam pembuka ini banyak ya, ada Bapak Ibu yang kami hormati, saudara-saudara yang kami sayangi, hadirin yang kami cintai, itu boleh seperti itu. Kemudian yang kami muliakan, bla 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 bla. Nah, kemudian kalau teman-teman mengatakan yang terhormat itu harus ada satu. Jangan yang terhormat Ibu ini, yang terhormat ini, jangan yang terhormatnya banyak, yang terhormatnya satu, yang kami hormati, yang kami hormati, yang kami hormati, yang terhormat. Jadi seperti itu. Nah,
pembuka pidato. Nah, ini tadi setelah mengucapkan syukur ini ya. Yang pertama ada beberapa hal pembuka pidato yang dapat memancing minat audiens. Nah, ini ada 13. Nah, teman-teman boleh pilih satu atau dua. Nah, ini yang menentukan, tadi sudah saya katakan bahwa 10 menit pertama itu yang menentukan apakah kita mau didengar, apakah kita terus disimak oleh si audiens, atau si audiens langsung nggak seru nih, atau gitu kan. Biasanya kalau kita jadi audiens kan lihat si pembicaranya menarik atau tidak. Nah, ada banyak. Yang pertama adalah menggunakan pernyataan yang mengejutkan, ada mengajukan pertanyaan, hal pribadi, anekdot, gambaran umum, dan lain sebagainya. Kita lihat di sini ya. Ini mengucap syukur, rasa syukur kepada Allah, bla 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 bla. Ini mengucap syukur. Kemudian ada juga menggunakan pernyataan yang mengejutkan. Ini disesuaikan dengan temanya. Dalam satu hari Jakarta akan dijajali sampah tidak kurang dari 10 juta kilogram. Nah, tapi ini informasinya harus tepat gitu ya. Jadi ini diawali oleh pernyataan yang mengejutkan. Ini disesuaikan dengan temanya. Jadi jangan langsung membahas ke isinya, tapi diawali oleh pernyataan yang mengejutkan. Atau kalau tidak mau ini, pilih yang lain, mengajukan pernyataan. Hadirin yang saya hormati, apa yang terjadi jika di dalam satu hari penduduk Jakarta membuang setengah kilogram sampah sisa keperluan hidupnya? Apa yang terjadi? Jadi mengajukan pertanyaan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, boleh mengajukan pernyataan. Ibu-ibu yang saya banggakan, pernahkah kita berpikir seberapa besar tanggung jawab kita dalam mendidik anak? Atau misalnya, dapatkah kita bayangkan apa yang terjadi jika kita salah mendidik anak? Pernyataan retoris gitu ya, pernyataan retoris. Apa yang terjadi dalam generasi yang akan datang jika kita tidak dapat mendidik anak dengan baik gitu. Ini juga seperti ini boleh ya. Kemudian karena ini kan dapat memancing minat perhatian, mengacu pada hal yang sudah dikenal. Dalam keadaan wajar dan sehat, tubuh kita mengeluarkan keringat dan sel lain tidak diperlukan tubuh bla 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 gitu ya. Jadi boleh pilih salah satu atau dua. Menceritakan pengalaman. Nah, ini biasanya yang sangat dekat sekali dengan pembaca. Jadi, para hadirin atau teman-teman sekalian, 3 hari yang lalu saya pergi ke Kampung Naga, Jawa Barat. Ketika memasuki Kabupaten Garut, setelah melewati Nagreg, kemudian bus yang saya tumpangi nyaris oleng. Nah, itu juga boleh menggunakan cerita seperti itu. Itu kan lebih menarik. Sepertinya apalagi misalnya remaja sasarannya. Jadi, menceritakan pengalaman. Atau misalnya ilustrasi. Nah, awal-awal itu teman-teman bisa menjelaskan ilustrasi. Jadi, dulu misalnya di suatu negeri pernah terjadi peristiwa yang menghebohkan. Nah, peristiwa itu hanya terjadi di kampung. Namun, misalnya bla bla bla, pengaruhnya luar biasa. Nah, itu juga boleh ilustrasi seperti ini. Ya, jadi, sajikan pembuka dengan hal-hal yang menarik. Jangan diajak ke yang serius. Nanti seriusnya diisi. Karena apa? Karena kan 10 menit pertama tadi saya sampaikan bahwa itu yang menentukan apakah pidato kita mau didengar atau meninggalkan pidato kita. Ini kemenarikan informasi di awal. Nah, tadi boleh dari cerita atau humor. Misalnya, saya punya cerita tentang peternak sapi. Ada seekor peternak sapi yang cukup berhasil dan mempunyai beratus-ratus ekor sapi. Nah, kan si orang Indonesia itu rata-rata senang sekali bercerita dan mendengar cerita. Nah, jadi pendahuluan ketika berpidato menggunakan cerita itu menurut saya sangat menarik bagi audiens gitu. Karena orang Indonesia itu senang bercerita dan senang mendengar cerita, ngegosip itu senang sekali ya. Jadi boleh digunakan. Nah, ini anekdot ya. Kemudian selanjutnya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dahlan, tapi ini kan tergantung konteksnya ya. Jadi kalau misalnya seperti ini ya disesuaikan saja. Tapi setelah memperkenalkan dirimu menggunakan cerita itu juga boleh. Kemudian menyampaikan gagasan gambaran umum. Nah, ini juga disesuaikan dengan konteksnya. Kalau berbicara berpidato di depan remaja langsung gambaran umum seperti ini ya mereka juga akan bosan ya. Kecuali berbicara di depan seperti audiensnya adalah dosen-dosen atau yang lainnya gitu ya. Ini disesuaikan dengan audiensnya. Kemudian fakta ya, fakta pendengar, faktanya apa. Kemudian selanjutnya contoh yang nyata ketika ke Jakarta beberapa bulan lalu gitu ya, tapi ini cerita dari kejadian gitu. Nyampaikan kutipan boleh misalnya agar suasana lebih segar saya akan bawakan
puisi terlebih dahulu, tapi si puisi atau kutipan atau pantun nanti di awal ini harus disesuaikan dengan tema gitu. Jadi seperti itu. Ini adalah poin-poin yang dapat teman-teman sampaikan ketika menyampaikan pidato di depan umum. Gitu. Jadi keberhasilan pidato biasanya tadi di awalnya dulu, kalau di awal sudah menarik kan kita sudah mendapatkan hati si pendengar. Ketika sudah selesai, sampaikanlah di bagian isi. Jadi ternyata dari cerita itu misalnya tadi pembukanya menggunakan cerita. Dari cerita itu kita ada 3 hal yang perlu kita ketahui bersama. Nah, itu isinya. Misalnya pertama kita harus ini, kedua harus ini, ketiga harus ini. Gitu. Udah selesai kan? Itu isi informasinya berupa misalnya edukasi tentang kita harus waspada. Kenapa? Karena 1, 2, 3. Selesai penutupnya langsung putus. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi keberhasilan pidato itu ada di persiapan yang matang. Kemudian setelah persiapan yang matang, kita tentukan bagaimana cara kita merakisi isi pidato itu agar menarik. Salah satunya dengan menggunakan pendahuluan yang memancing minat audiens. Nah, pendahuluan yang memancing minat audiens, teman-teman bisa pilih tuh dari ke-13 yang tadi saya sampaikan. Ya. Bisa gunakan 1 atau 2. Gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ini tugasnya ya. Coba bertanya dulu. Izin bertanya, Bu. Iya, boleh Kira. Kalau dalam berpidato, itu apakah juga harus memperhatikan kaidah kalimat yang baik dan benar, Bu? Kayak yang telah kita pelajari kemarin, kalimat majemuk, ketentuan, dan syarat-syaratnya seperti itu. Nah, jadi ketika berpidato itu juga kita harus memperhatikan penggunaan kalimat yang baik dan benar, pilihan kata. Tapi karena pidato ini adalah keterampilan berbicara, berarti adalah bahasa lisan, maka kita boleh sekali menggunakan bahasa lisan. Bahasa lisan yang baik dan benar tentunya. Nah, kenapa? Karena bahasa lisan kan saya sampaikan kemarin, tidak terikat dengan teks, tapi terikat dengan konteks. Nah, dengan begitu dapat disimpulkan bukan berarti kita harus menggunakan tata bahasa yang ini kalimatnya kalimat majemuk nih, ini salah nih, ini harusnya adalah setara gitu. Nah, tidak harus selalu sekaku dalam ragam tulis. Nah, tapi kita disesuaikan lagi, misalnya ketika berbicara ya sama. Tapi yang ketika kita berpidato kan yang paling kelihatan adalah pilihan kata ya. Kemudian yang selanjutnya adalah baku atau tidak bakunya kata yang kita sampaikan. Itu harus diperhatikan. Jadi itu kan termasuk juga bagian dari tata bahasa. Tapi kalau strukturnya dan yang lain sebagainya itu juga perlu diperhatikan. Tapi tidak harus sekaku teks. Ya, yang penting ada subjek dan predikat seperti kemarin. Kemudian selanjutnya pilihan katanya tadi misalnya, saya enggak bisa. Nah, kata-kata enggak juga harus dihilangkan. Kenapa? Karena itu kan mau nggak mau keterampilan berbicara di depan umum. Ya. Disesuaikan lagi, misalnya sesuai dengan si penuturnya, audiensnya. Apalagi kalau misalnya audiensnya dosen atau misalnya para pelajar yang lainnya, mahasiswa. Tapi kalau nanti ya tergantung pidatonya apakah resmi, tidak resmi. Kalau tidak resmi misalnya di depan anak-anak, nah itu juga disesuaikan dengan bahasa yang mereka. Jadi gunakan bahasa sesuai dengan konteksnya. Jadi yang tidak boleh adalah menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku atau bahasa-bahasa sehari-hari. Seperti ngobrol, seperti itu juga tidak diperkenankan. Jadi kalau boleh misalnya kalau mengutip misalnya itu boleh saja. Atau misalnya gini misalnya, seperti yang sering kita dengar sekali bahasa-bahasa remaja sekarang misalnya jika dikutip bahasa-bahasanya itu boleh ya. Tapi sekali lagi karena ini adalah pidato, maka gunakanlah bahasa baik dan benar. Nah, tapi boleh menggunakan bahasa yang ringan gitu, disesuaikan dengan audiens. Gitu, Vira. Baik, terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi? Coba lagi. Gitu. Coba ada lagi pertanyaan. Apa sih kesulitannya teman-teman kalau berbicara di depan umum? Itu kesulitannya apa? Selain praktiknya, berarti praktik itu kan tadi kata Malik sangat sulit. Lalu kesulitannya apa?
Izin bertanya, Bu. Boleh. Boleh narasumber. Menurut Ibu kalau semisal kita lagi berpidato gitu ya, Bu ya. Kalau semisal audiensnya itu nggak kondusif, Bu, semisal nggak memperhatikan seperti itu. Menurut Ibu itu kita tetap langsung lanjut aja berpidato atau kita melakukan untuk menyikapi hal tersebut. Nah, jika melakukan suatu hal, menurut Ibu langkah yang tepat untuk menyikapi hal tersebut bagaimana, Bu? Terima kasih. Jadi banyak ya, ketika kita berpidato itu si audiensnya itu gaduh, tidak kondusif. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, kemungkinan pertama temanya tidak menarik ya, karena tidak sesuai dengan si audiens ya, berarti tidak menarik bagi audiens. Terus yang kedua cara penyampaiannya juga tidak menarik, itu satu. Yang kedua bisa jadi karena situasinya atau lingkungannya, misalnya panas gitu ya, tempatnya panas atau misalnya terlalu banyak audiensnya gitu, itu juga jadi banyak faktor. Nah, ketika kita harus tahu dulu kira-kira apa sih ini bisa menganalisis ya sebagai bicara atau orator ketika berpidato, apa yang membuat audiens ini tidak kondusif. Nah, kita lakukan treatment-nya atau penanggulangannya dengan analisis yang kita dapatkan ketika kita melakukan pidato di depan. Nah, kira-kira kalau misalnya tidak kondusif karena materinya atau misalnya sangat gaduh sekali, boleh kita diam sebentar kan? Ya beberapa saat gitu ya, diam beberapa saat, kemudian nanti kan si audiens akan terfokus, kok tidak lanjut nih pidatonya, kenapa gitu, boleh kita lanjutkan. Nah, kemudian atau misalnya kalau misalnya yang lain misalnya boleh menggunakan teknik yang lain, misalnya kita boleh menambahkan informasi tidak sesuai dengan yang kita sampaikan, misalnya kayaknya ini materinya tidak menarik nih, saya punya ide, ya udah langsung saja panggil bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, tahukah bapak-bapak, ibu-ibu bahwa, nah kasih informasi yang menarik bagi mereka, apa yang membuat mereka fokus lagi ke kita, misalnya seperti itu. Yang tidak boleh adalah marah-marah, misalnya karena audiensnya tidak kondusif dan lain sebagainya, bapak ibu mohon bla 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 gitu. Itu kan apalagi si audiensnya itu adalah orang dewasa atau apa gitu, bukan kepala sekolah berpidato di depan muridnya gitu ya. Jadi tidak diperkenankan untuk seperti itu, untuk marah-marah, untuk meminta audiens, mohon audiens untuk mendengarkan, tidak perlu. Jadi tadi ada banyak teknik. Yang pertama boleh kita diam sejenak gitu ya, perhatikan situasi sampai orang-orang melihat lagi ke depan, dan yang selanjutnya kalau terlalu gaduh boleh kita tambahkan lagi informasi tadi yang dekat dengan mereka, karena siapa tahu mereka tidak mendengarkan pidato kita karena materinya ya tidak menarik gitu ya. Oleh karena itu sangat diperlukan improvisasi dalam berpidato, karena akan banyak hal yang akan kita temukan. Jadi tadi permasalahan-permasalahan di tengah. Jadi jangan terpaku sekali dengan teks. Karena teks yang saya hafal tuh seperti ini gitu ya. Jadi ya udah, kalau situasinya tidak kondusif, si orator hanya memiliki tujuan yang penting saya sudah menyelesaikan apa yang saya tulis gitu, saya menyampaikan, tidak seperti itu kan. Jadi teman-teman harus mampu berimprovisasi gitu. Nah, agar kita mampu berimprovisasi dengan baik, kita harus mempunyai wawasan yang baik gitu, kita yang banyak, agar ketika kita menghadapi nanti di tengah-tengah, kita bisa menyampaikan fakta atau yang lain agar si audiens kembali lagi ke kita gitu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama. Balik teman-teman nanti praktik ya. Jadi sesuai dengan tugasnya, bahwa tadi pengantar pidato ya, pengantarnya seperti apa di generasi muda dalam pembangunan bangsa. Berarti ini adalah audiensnya itu seusia teman-teman. Kemudian boleh pilih cara membuka pidato yang menariknya seperti apa. Boleh tadi menggunakan cerita, boleh di dalam cerita itu gunakan majas juga ya, boleh menggunakan majas gitu ya, seperti itu. Kemudian nanti ada tugas yang selanjutnya, ada praktiknya, nanti pilih salah satu temannya siapa yang akan berpidato. Nanti minta Yosa untuk dibuatkan kelompoknya. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya keterampilan berbicara itu susah gampang.
kan jadi sangat mudah kalau kita sudah terbiasa berbicara di depan umum. Saya dulu ketika saya masih kuliah, itu saya termasuk orang yang sangat sulit sekali berbicara di depan umum. Tapi perlahan-perlahan saya ketika mau berbicara tuh, ketika mau menyampaikan informasi, mau bertanya itu saya catat dulu aja, catat dalam kalimat, saya baca aja. Misalnya, mohon maaf Bu, ingin bertanya bahwa bla 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 gitu, cukup dibaca. Gitu. Karena sering saya baca sampai akhirnya saya tidak lagi tergantung dengan si teks tadi, gitu, teks bacaan tersebut, lalu kita bisa membuat kalimat dengan baik gitu, seperti itu. Jadi jangan takut kalau misalnya teman-teman malu, kan kadang ada juga kan kesulitannya malu berbicara di depan umum itu karena ketika berdiri saja kata-katanya langsung buyar, langsung hilang. Gitu. Ada banyak hal yang sebenarnya teman-teman memang tidak ada yang instan, tidak ada yang langsung pintar, tidak ada yang langsung percaya diri, semuanya juga ada prosesnya. Nah, tapi kalau teman-teman mengalami kesulitan tersebut, ya coba saja dengan terus berbicara di depan umum. Yang tadi tidak harus langsung kita ingat, hafal atau bagus sekali, boleh kita kok menyontek dari teks gitu ya. Menggunakan teks gitu ya, menggunakan teks atau misalnya kita menggunakan poin-poin tertentu gitu. Kenapa? Agar logika berpikir kita, cara penyampaian kita itu sistematis gitu. Kalau sudah pintar, kalau sudah terlatih, itu kan dengan sendirinya itu tidak perlu kita gunakan lagi. Ya. Coba ada lagi pertanyaan? Hari ini hadir semua ya Yosa ya? Iya Bu, lengkap. Materinya mudah ya. Nanti Yosa tolong tolong buat kelompok ya. Iya Bu. Coba ada pertanyaan lagi. Tidak ada pertanyaan lagi. Dita, mau bertanya Dita? Bu, saya mau bertanya. Jadi kadang kan memang ada orang yang kesulitan untuk bicara di depan muka. Nah, terus kadang itu kalau waktu pidato atau waktu bicara di depan banyak orang itu ada kata-kata kayak gitu loh Bu. Nah, itu gimana ya Bu cara mengatasinya? Ya. Nah, dan itu betul ya, saya juga pernah mendengar orang yang berpidato itu nah, itu kan itu adalah respon dari kekakuan kita, maksudnya itu respon dari kegugupan kita kan biasanya, atau misalnya kita lupa teks atau misalnya lupa yang disampaikan atau blank gitu ya di dalam pikiran kita. Nah, sebenarnya ketika kita menyampaikan pidato itu pertama memang harus fokus gitu ya, fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Kalaupun mau nah itu cukup 1 atau 2 saja, jangan sampai dikit-dikit lama sekali Nah, dengan begitu si audiens akan tahu kalau kita sedang sedang blank atau misalnya kita sedang gugup gitu. Jadi boleh kita menyembunyikan kegugupan kita itu. Jadi gugup atau tidak kan audiens itu akan paham, akan tahu kita sedang gugup itu dari gestur yang kita tunjukkan. Nah, kalau kita gugup jangan tunjukkan si gestur tersebut gitu. Nah, salah satunya tadi penggunaan keluarnya kata-kata itu harus diminimalkan 1, 2 gitu. Apalagi terlalu panjang gitu, itu juga harus dihindarkan. Jadi kalau kita lupa, kalau kita sedang gugup gitu ya, boleh teman-teman misalnya ketika berpidato memegang benda saja, misalnya biasanya gitu ya. Kalau saya itu pegang pensil atau misalnya pegang pulpen gitu ya. Jadi boleh pegang pensil atau pegang pulpen. Kalau misalnya sedang pegang mikrofon, dipegang saja gitu. Jadi dikuat-kuat si pegangannya ke sana. Kalau enggak pindahkan dari kiri ke kanan, itu juga untuk menghilangkan gugup. Jangan dikeluarkan melalui suara. Kenapa? Kalau dihilangkan melalui suara itu kan akan ketahuan ya, apalagi dia akan mau menunggu-nunggu lagi kegugupan kita selanjutnya apa gitu. Dengan begitu kita akan jadi semakin gugup. Jadi boleh memegang benda tertentu gitu ya, untuk menghilangkan
yang tidak diperkenankan si bendanya pindah lagi kiri kanan lagi kanan lagi, itu tidak boleh juga. Terlalu berlebihan juga tidak boleh seperti itu ya. Atau kalau misalnya di depan kalau misalnya memang pidatonya misalnya ada podiumnya gitu, jadi boleh kita tangan kita pegang si podiumnya atau pindahkan aja ke kiri. Ya jangan sampai. Ya itu cara menghilangkan kegugupan kita kan bisa bergeser. Misalnya kita berdiri di satu tempat yang lain bisa bergeser ke sebelahnya atau misalnya maju ke depannya. Kalau di podium berarti bisa pegang si podiumnya atau yang lainnya. Yang penting si kegugupan itu jangan sampai keluar dari mulut kita atau misalnya dari tangan kita jadi gemetar. Nah itu juga tangan gemetar juga bisa kita diganti misalnya tadi dengan pegang pulpen atau memindahkan mic atau kita berjalan sedikit gitu. Jadi ada banyak teknik-teknik seperti itu yang bisa menyembunyikan kegugupan kita. Kalau misalnya itu akan ketahuan, kita semakin gugup nanti. Gitu Dita. Makasih Bu. Bu mau tanya lagi. Kadang itu kalau waktu bicara, terus tiba-tiba rasa ngomongnya itu kecepatan gitu Bu. Itu cara ngatasinnya gimana ya Bu? Soalnya kadang tuh kayak nggak sadar ngomongnya kecepatan gitu. Iya, saya juga termasuk seperti itu. Jadi kalau saya berbicara, selalu asik sendiri gitu ya. Terlalu cepat. Padahal saya pikir kok saya terlalu cepat. Itu kerasa kan kalau kita terlalu cepat itu lidah itu bla 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 dan si bunyi-bunyi informasi pelafalannya itu kan menjadi semakin tidak jelas gitu ya. Jadi di situ kita harus pandai mengoreksi diri. Kira-kira ini terlalu cepat atau tidak. Gitu. Jadi biasanya saya kalau misalnya seperti itu kita harus menikmati atau tidak hanya sekedar berbicara ya. Jadi kadang orang kan kalau sudah hafal betul gitu, kalau sudah paham betul itu ya sudah tinggal berbicara saja gitu. Jadi si otak itu tinggal berbicara saja sampai apapun gitu ya, tinggal dijelaskan. Tapi agar kita tidak terlalu cepat, nah kita pahami juga, kita ikuti ritme si suaranya tersebut. Jadi kita kontrol, kita sesuaikan lagi dengan pendengar. Misalnya kan bisa tuh kita kontrol misalnya. Jadi kita ini bla 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 begitu gitu. Jadi di bawah santai saja. Jadi seperti itu ya. Jadi kita harus harus ikut ada kesesuaian antara otak dan mulut itu ketika berbicara. Disesuaikan. Jadi perlahan-lahan, kemudian santai saja. Gitu. Santai, kemudian lihat ritmenya pendengar seperti apa. Kira-kira ada yang kira-kira yang kesulitan atau tidak gitu, maka diperlahankan ininya ritmenya, jangan terlalu cepat. Seperti itu Dita. Saya sering sekali seperti itu. Makasih Bu. Ada lagi? Yang lain Citra, Sukma, Desi, dipahami ya? Titania, Muarif, Sudah. Bisa dipahami ya? Tugasnya juga bisa dipahami ya? Nah, untuk untuk UAS ya, nanti teman-teman juga harus persiapkan. Nah, saya tidak menyampaikan UASnya seperti apa, tapi sama ya UASnya seperti yang kemarin ada pilihan ganda, kemudian ada studi kasus. Nah, di esai itu karena materi-materinya ada pidato, nanti ada diskusi, teman-teman harus persiapkan saja kira-kira cara membuka pidato yang menarik kalau dikasih tema yang umum tertentu, misalnya teman-teman harus pandai membuatnya. Apakah itu menggunakan cerita ataukah yang lainnya gitu ya. Jadi harus 13 cara membuka pidato yang baik itu teman-teman harus kuasai benar gitu. Kalau di dalam UASnya nanti teman-teman diminta seperti itu, teman-teman harus ya. Oleh karena itu praktik nanti minggu depan saya perlihatkan videonya. Teman-teman kan tugas ya nanti buat videonya, salah satu perwakilan saja. Tugasnya ada 3 berarti ya, tugas yang di dalam PowerPoint ini sama tugas yang tadi saya kirimkan di saya kirimkan di WhatsApp. Ini tugas terakhir yang minggu depan saya kasih tugas. Sudah, ada pertanyaan lagi? Cukup, Malik mau bertanya?
Putri, Put, Sudah cukup, Bu. sudah cukup Sepertinya ya? belum ada. Belum ada. Berarti materinya memang tidak terlalu sulit ya? Hanya dipahami saja. Nah, baiklah teman-teman, kalau misalnya sudah cukup, materi hari ini kita akhiri saja. Ini masih share belum sih? Jadi materi ini kita akhiri saja. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, teman-teman boleh bertanya ke di WhatsApp. Kemudian untuk tugas juga boleh bertanya di WhatsApp ya. Kerjakan tugas. Tenggat waktu saya belum ini ke Google Classroom, tapi tenggat waktunya nanti saya sampaikan seminggu ya tugasnya. Ya. Baiklah teman-teman, terima kasih hari ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Kemudian jangan lupa makan siang, sehat selalu, sampai jumpa nanti hari Sabtu ya. Yosa nanti hari Sabtu ya, kita pertemuan terakhir. Oke, Ya, Bu. baik, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Aduh. Oh, ini belum stop.